Bapak Ibu, saya memberikan judul hari ini. Video ini dengan judul Roh Kudus sebagai sumber kekuatan hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa saya memberikan judul bahwa Roh Kudus ini menjadi sumber kekuatan buat orang yang percaya? Karena untuk boleh menjadi saksi Tuhan, Tuhan Yesus itu memberikan nasihat kepada para rasulnya ada pada Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 49. Nah, Tuhan Yesus wanti-wanti ya, berpesan kepada para rasulnya sebelum mereka menjalankan tugas pelayanan pada Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian sabda Kristus, lalu katanya kepada mereka ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata oleh Tuhan Yesus itu diperlengkapi. Yang pertama, dia pernah menjanjikan kepada saudara dan saya bahwa dia akan minta kepada Bapa agar supaya roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus, itu turun atas kita. Artinya turun atas kita, Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus bilang seperti itu? Tuhan Yesus bilang kepada para rasulnya, kamu juga jangan kemana-mana. Kamu harus menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup para rasul, maka Roh Kudus inilah yang akan memberikan kuasa atau kemampuan. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu sambungan ayatnya. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi saksi, Tuhan Yesus sudah memperlengkapi lebih dahulu. Saudara dan saya, itu pun juga saksi. Ya, walaupun tugas kita tidak seberat, sehebat para rasul. Kita tetap adalah saksi Kristus. Diperlengkapi oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus lebih dulu. Ya, dia bersabda, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang turun itu maksudnya jika Roh Kudus itu berkenan tinggal di dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan memperoleh kuasa, dan dengan kuasa itulah kita akan dijadikan saksi. Ketika kita mendengar kata kuasa,
Orang Kristen seringkali berpersepsi salah. Dipikirnya Anda akan menjadi sakti. Bukan itu. Tetapi kuasa itu adalah Anda boleh melakukan sesuatu atas nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Pemberi Kuasa, sehingga Anda dan saya saat dipakai oleh Tuhan, kita dimampukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita diberi kemampuan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan karena kita boleh memakai namanya menjalankan tugas ini sebagai seorang saksi. Bapak Ibu, namun dari ayat ini saya menyimpulkan, di situ dikatakan, kalau Roh Kudus turun, ya berarti tidak semua orang Kristen itu akan disertai Roh Kudus. Tidak, ya. Mengapa? Karena Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup seseorang itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama, yang wajib, Tuhan Yesus pernah bersabda memberikan ya amanat agung, yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang sabda Kristusnya berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, orang akan terima Roh Kudus ketika dia dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tentu sebagian dari Anda yang menonton video saya bertanya-tanya, bukankah yang dibaptis oleh Roh Kudus karena ada ajaran yang diyakini benar oleh para pengikutnya harus selalu berbahasa roh? Bapak Ibu, bukan itu. Nanti kita lihat ya, kita lihat fenomena-fenomenanya yang tertulis di dalam Alkitab. Dan buat saudara yang sedang berpikir ke arah sana, yang dibaptis Roh Kudus harus selalu berbahasa roh, harus nonton video saya setelah video ini yang berjudul Bukti kamu dibaptis oleh Roh Kudus ialah kamu akan berbahasa roh. Dalam kurung, ajaran ini benar atau salah. Bapak Ibu, setelah orang dibaptis, Roh Kudus bisa berkenan tinggal pada orang itu, atau Roh Kudus tidak tinggal pada orang itu. Oleh karena itu, persiapkan calon baptisan dengan sungguh-sungguh agar mereka benar-benar hidupnya sangat mengasihi Kristus dan Roh Kudus berkenan tinggal di dalam orang itu dan menyertai selama-lamanya. Bapak Ibu, syarat Roh Kudus tinggal kepada seseorang disabdakan oleh Kristus pada Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan,
dalam keseharian mereka. Maka konsekuensinya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia, yaitu penolong yang lain tadi, menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Roh Kudus baru berkenan tinggal pada seseorang jika hidup saudara benar dan kudus. Sehingga atmosfernya, situasi hidupmu itu cocok dengan Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan tahu, kita akan mengenal karena dia memang tinggal di dalam kita dan seringkali dia memberikan peringatan-peringatan tertentu kepada saudara dan saya ketika kita melangkah salah. Ada suara di dalam hati kita yang memperingatkan, jangan lakukan itu. Atau ketika Anda melakukan sesuatu yang benar, Roh Kudus sengaja mendorong, lakukan itu. Orang itu butuh pertolongan Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali terjadi antara kita dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan yang kita kenal. Bapak Ibu, lanjut 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ayat 18 ini seringkali membingungkan orang-orang Kristen. Karena Tuhan Yesus bersabda, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Loh, bukankah Tuhan Yesus harus naik ke surga lebih dulu, baru Roh Kudus turun? Tetapi mengapa dia bersabda, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini disimpan dulu ya. Nanti ada ayat yang lain yang menerangkan. Ayat 18. Tinggal sesaat lagi. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mengapa dunia tidak melihat dia? Karena dunia hanya melihat saat Yesus disalibkan. Mereka yakin Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Mereka tidak melihat. Sebab ketika Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, dia menampakkan diri selama 40 hari dan membuktikan bahwa dia hidup. Dia tidak menampakkan kepada orang yang tidak percaya. Dia hanya menampakkan kepada para rasul, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga ketika dia naik ke surga, mereka yang menjadi saksi bahwa Yesus Kristus Tuhan hidup, dan mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada 500 pasang mata. Hanya kepada para rasul, para sahabat, dan orang-orang yang percaya kepada dia, dia menampakkan diri. Sehingga dengan demikian, jelas dunia itu tidak melihat, tetapi kita melihat. Kita yang percaya bisa membaca Alkitab. Karena apa? Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, Bapak Ibu, ayat 20 ya, nanti akan menjawab ayat 18. Ayat 20 demikian bunyinya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku
bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu, pada waktu yang mana? Pada waktu para rasul, para sahabat yang 500 orang tadi tahu bahwa dia hidup. Ya, dia hidup. Maka Tuhan Yesus bilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Yang pertama, aku di dalam Bapakku. Dan kamu, saudara dan saya, kita di dalam aku. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kedua. Dan yang ketiga, dan aku, Yesus Kristus Tuhan, itu berkenan di dalam kamu. Nah, di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, sehingga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada ayat 18, aku datang kembali kepadamu, ya, dalam wujud roh, ya, roh yang suci, dia tinggal di dalam hidup saudara. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu disertai. Jika Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup orang itu, maka sekaligus Roh Kudus, juga Bapa, juga Tuhan Yesus tinggal di dalam diri orang tersebut. Sebab, sebab, sebab apa? Aku di dalam Bapa, Tuhan Yesus di dalam Bapa, tidak bisa terpisah. Ya, terus kemudian, ya, kamu, ya, kita ini di dalam Tuhan Yesus. Berarti kita juga ada di dalam Bapa. Terus satu lagi, ya, satu lagi. Ternyata dia berkata, dan aku, Tuhan Yesus, di dalam kamu. Tuhan Yesus berkenan di dalam kita. Nah, saya tambahkan satu ayat supaya Anda yakin bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu persekutuan yang indah, yang tidak terpisahkan, yang jika saudara menjadi orang yang taat, yang setia kepada Dia, melakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Kita tonton lebih dulu Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan Roh Kudus ada di mana asalnya. Roh Kudus ada di dalam Bapa. Yang keluar dari Bapa berarti Roh Kudus ada di dalam Bapa. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Aku di dalam Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang, ya, kamu, saudara dan saya, orang yang setia ini tadi, kepada firman Tuhan. Di dalam aku, kita di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, aku di dalam kamu. Berarti orang yang setia kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, adalah orang yang hidup
manunggal dengan Tuhan. Istilah bahasa Jawanya, orang yang manunggal marang Gusti. Ya, jadi satu. Oleh karena itu, tetap hiduplah benar dan kudus, supaya atmosfernya, keadaan hidup saudara itu cocok dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jangan mengajarkan ajaran yang kemudian membuat persepsi dari pendengar seakan-akan untuk mendapatkan Roh Kudus itu demikian sulit. Ya, karena ada ajaran bukti kamu dibaptis oleh Roh Kudus adalah kamu berbahasa roh. Nah, gimana kalau orang tidak berbahasa roh? Nah, Bapak Ibu, apakah Roh Kudus tidak berkenan tinggal di dalam hidupnya, padahal dia adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan di dalam setiap tarikan nafas hidupnya. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya katakan demikian? Dari bacaan tadi, mulai Yohanes 14 ayat 15 sampai 20, Anda bisa baca sendiri bahwa Roh Kudus memang disediakan untuk menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Saya kasih satu ayat lagi, Lukas 11 ayat 13. Bahwa Roh Kudus memang disediakan oleh Bapa, oleh Tuhan untuk saudara dan saya yang setia kepada Dia. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, sangat sederhana Tuhan Yesus memberikan. Kamu setia, kamu mencintai aku, kamu meminta kepadaku, aku memberikan Roh Kudus yang terbaik dari Tuhan untuk saudara dan saya. Bahkan yang membuat sulit adalah ajaran zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, konsekuensinya ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, menyertai saudara selama-lamanya, maka Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Sebab Anda telah menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Tuan atas hidupku. Dia bisa menguasai hidup saudara 100% dan dia akan berkarya 100% maksimal sesuai dengan penyerahan jati dirimu kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lewat sabda Kristus ini kita diberi petunjuk. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, dia akan melakukan dua hal, ya, mengajar kita tentang segala sesuatu. Saudara dan saya akan jadi orang yang hebat karena Roh Kudus sendiri yang mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kepada saudara dan saya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Saudara akan diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan Yesus. Sehingga kita akan boleh menjadi orang yang bijak. Karena firman Tuhan selalu diingatkan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Kemudian Yohanes 16 ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, saudara akan dijadikan orang yang jujur, orang yang rendah hati, yang jarang salah. Karena apa? Dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Sepanjang Anda punya kepekaan, Anda punya ketaatan mendengar suara Roh Kudus yang menggema di dalam hati saudara dan di hati saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dia masih katakan, Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara dan saya tentang hal-hal yang akan datang. Apa yang akan terjadi kemudian? Saudara dan saya adalah orang yang punya potensi diberitahu sebelum peristiwa itu terjadi. Baik di dalam hidupmu pribadi, hidup keluargamu, atau alam semesta, tempat di mana Anda tinggal. Negeri Indonesia, atau kota kelahiranmu, kota tempat tinggalmu, dan lain sebagainya. Terserah apa yang akan dikatakan oleh Roh Kudus. Artinya, saudara dan saya punya potensi bisa memiliki karunia bernubuat. Karena Tuhan yang berkenan kepada hidup saudara lewat Roh Kudus yang bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus tinggal dalam hidup saudara sekaligus, itu memberikan pesan yang Anda harus sampaikan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Namun, itu pasti terjadi. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam hidup saudara. Jaga hidup benarmu, jaga kekudusanmu, agar Roh Kudus tetap berkenan tinggal di dalam hidup saudara selama-lamanya, dan dia berkarya semaksimal mungkin di dalam hidup saudara, karena Anda adalah saksi yang dia berkenan untuk memakainya. Bapak Ibu, oleh karena Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka Rasul Yohanes menulis pada 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, otomatis karena roh Allah tinggal di dalam kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tetapi ingat, Roh Kudus tadi ya, itu selalu dia ingin bersaksi tentang Yesus. Oleh karena itu, Anda bisa lihat pembicara ini, kalau memang dia disertai oleh Roh Kudus, dia akan senantiasa berbicara untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang di sana banyak yang berkata, loh, Tuhannya orang Kristen kan ada 3.
Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Ini kan tiga. Oh tidak. Yesus Kristus Tuhan bersabda dalam Markus pasal 12. Ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang keesaan? Ternyata yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Esa ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang tidak pernah berpisah. Mereka senantiasa hidup dalam persekutuan yang indah yang tidak pernah terpisahkan dan selalu hadir di dalam hidup setiap umat ciptaannya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tonton juga video yang menjadi seri berikutnya, yaitu bukti kamu dibaptis oleh Roh Kudus ialah kamu akan berbahasa roh. Dalam kurung, ajaran ini benar atau salah. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.